Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Ahmad Maulana, Devi Sapera, Kamelia Putri Sabdi, Musliana, Sarlianti, dan Yunia Larasati Elista Putri. Di sini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Titus Smith dan Nolan memberikan definisi filsafat berdasarkan watak dan fungsinya. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Yang terakhir, kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Yang ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita beralih ke landasan ontologis. Ontologis menurut Aristoteles adalah ilmu yang menyelidiki hakikat sesuatu atau tentang ada, keberadaan, atau eksistensi dan disamakan artinya dengan metafisika. Landasan epistemologis. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki asal, syarat, susunan, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Ada juga landasan aksiologis. Aksiologis Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai Pancasila. Aksiologi adalah teori nilai, yaitu sesuatu yang diinginkan, disukai, atau yang baik. Bidang yang diselidiki adalah hakikat nilai, kriteria nilai, dan kedudukan metafisika suatu nilai. Next. Pada 12 Agustus 1928, Soekarno pernah menyebutkan bahwa nasionalisme adalah nasionalisme yang membuat manusia menjadi perkakasnya Tuhan dan membuat manusia hidup dalam roh. Kemudian ada sumber sosiologis. Kelompok pertama memahami sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dalam pandangan hidup atau kearifan lokal yang memperlihatkan unsur-unsur filosofis Pancasila itu masih berbentuk pedoman hidup yang bersifat praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Kelompok kedua yaitu masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Yang terakhir, sumber politis. Pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan Kuliah Umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, mencangkup berbagai argumen politis tentang Pancasila sehingga sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011.
Apa sih dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat itu? Mari kita simak. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah philosophic groundslight. Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno antara rencananya berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat. Teman-teman juga harus tahu apa saja tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Pertama, kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Kita juga harus memahami apa saja esensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Kedua, hakikat sila kemanusiaan. Ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang terakhir ada urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Kedua, Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Ketiga, Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak. Thank you for watching.